Hai teman-teman, kita lanjut yuk ke video yang kedua. Kemarin kita udah ngebahas soal perkenalan aku sama suami aku di sosial media. Sekarang kita ngebahas topik yang lebih oke lagi, atau mungkin yang banyak bertanya-tanya, ih kok dia berani sih kenal cowok atau kenal orang di sosial media, itu kan dunia maya, nanti dibohongin atau nanti ditipu atau amit-amit nanti diculik. Pokoknya pasti banyak banget ketakutan teman-teman untuk menjalin relationship di sosial media. Jadi waktu itu ada temen yang ngajak, yuk kita jalin pertemanan di sosial media gitu. Bukan sosial media seperti yang sering kita pakai ya, kayak Instagram, Facebook, bukan sih, tapi yang lebih bener-bener ngejalin relationship untuk mencari pertemanan, syukur-syukur dapet jodoh gitu kan. Dari obrolan itu aku nggak langsung install terus langsung main, enggak sih, tapi ada prosesnya lagi gitu kan. Proses ini beneran nggak sih sosial media, sempat googling juga kan trik-trik menjalin relationship atau teman di sosial media tuh kayak gimana, karena paling enggak aku tahu gitu untuk menghandle diri aku gitu dari ketakutan yang akhirnya proses aku ketemu lagi sama teman yang lain. Nah terus akhirnya dia bertemu sama pasangannya ini, nikah di sosial media gitu. Awalnya dia juga takut, tapi dia memang sering untuk membuka pertemanan di sosial media. Terus aku tanya, kenapa kamu mau pakai sosial media sih, untuk cari ajang teman atau jodoh, aku bilang gitu. Terus dia cuma jawab, semakin kita dewasa, yang kita kerja, waktu kita tuh untuk membuka komunitas tuh semakin sempit gitu kan, karena dari pagi sampai malam udah pulang rumah kita nggak punya waktu buat membuka pertemanan kan. Terus di kantor juga pasti orangnya itu aja, kalaupun ada rata-rata udah pada nikah, jadi udah sold out semua. Terus kalaupun ada juga yang single pasti beda agama, itu udah pasti nggak bisa kan. Akhirnya beberapa waktu kemudian temenku iseng untuk menginstalkan salah satu sosial media ajang pencarian teman, bonusnya jodoh gitu. Udah diinstal, cek diinstal, tapi tuh aku nggak langsung pakai. Aku cuman isi biodata dulu, isi kategori dan segala macemnya. Selang seminggu, karena pulang kan naik kereta, ya udah aku iseng buka-buka, tiba-tiba banyak tuh kategori-kategori atau tipe-tipe yang kita udah tulis di biodata masuk tuh. Nggak langsung aku accept, ada beberapa yang aku accept. Nah notabene waktu itu kan aku memang memilih pasangan yang tidak sesuku sama aku. Awal-awal mulanya aku excited karena yang masuk tuh yang aku harapkan. Ini tanda kutip aku harapkan secara keinginanku ya. Nah, sempet banyak chatting sama orang itu, jadi kayaknya waktu aku jadi habis untuk buka-buka itu kan. Singkat cerita, dari semua teman yang aku ajak ngobrol, cowok yang ngajak ngobrol aku di chatting itu, kita nggak pernah ada yang berhasil untuk ketemu. Pertama dari akunya sih, aku nggak pernah memulai, dan entah kenapa cowok-cowok yang emang aku interest gitu nggak mau ngajak ketemu aku gitu. Pertama mungkin dari domisili yang mereka ada di luar kota, terus satu ada kesibukan karena dia sering keluar kota dan segala macamnya. Jadi at least kita cuman ngobrol di sosial media itu, kita nggak pernah ketemu. Sampai akhirnya euforia untuk menjalin pertemanan di sosial media selesai tuh. Tadinya heboh sampai setiap hari ngebahas itu sama temen-temen kan. Kemudian nggak ada lagi yang ngajak ngobrol, kayak ngerasa kesepian. Itu proses sih menurut aku. Iseng aku ganti kategori ke kategori sesuku aku cuman kayak coba-coba doang sih. Tiba-tiba aku ganti kategori, banyak lah masuk yang sesuku sama aku. Itu juga nggak langsung aku accept kan, nggak langsung aku okein gitu. Udah sampai akhirnya masuklah kling seorang cowok, Marga Sibarani. Udah tuh pas itu dia chatting pertama kali sama aku, tapi nggak pernah aku bales dan nggak langsung aku bales karena memang nggak minat aku. Ini nggak effortnya, jadi kayak bukanya tuh males-malesan, kadang 2 minggu sekali, nggak pernah ngecek sama sekali. Sekalinya ngecek banyak banget yang masuk dan banyak yang say hi ngajak ketemuan, padahal mah nggak pernah chatting, nggak pernah ngobrol gitu. Aku akhirnya bales chattingan pria itu yang bernama Chris.
Dari situ kita mulai ngobrol, dan itu juga aku waktu itu balesnya males-malesan karena balik lagi aku tuh belum interest sama yang sesuatu aku. Sampai akhirnya dia memberanikan diri buat nanya nomor WhatsApp, mungkin karena aku lama untuk ngebukanya waktu itu. Akhirnya kita pindah nih ke WhatsApp, jadi semakin lumayan intens tuh, sampai akhirnya dia nanya Instagram aku. Mungkin kayaknya dia mau memastikan nih cewek beneran ada apa kagak gitu, dia pengen aslinya aku kayak apa. Ya udah aku kasih, terus dia ngecek, terus aku bilang pengen ngelihat aslinya ya, pengen tahu ya gini, terus dia bilang ya ketahuan deh kata dia gitu. Ya udah dari situ mulai deket. Di situ kita juga nggak langsung ketemu sih, dan aku juga balesnya masih agak males-malesan. Pertama karena kesibukan, dan dia selalu WhatsApp aku itu selalu pagi. Awal mulanya selamat pagi, hai segala macem. Sampai akhirnya dia ngajak ketemuan, aku nggak pernah iyain, aku selalu ingkar janji, aku selalu banyak alasan. Ketemulah kita di yang aku kemarin cerita tuh, di salah satu mall di Jakarta Selatan deket rumah aku. Itu pun setelah debat panjang karena keegoisannya aku pengen deket rumah aku. Kenapa pengen deket rumah aku nih domisili? Karena pertama notabene aku tuh malas sekarang perginya jauh-jauh kecuali keluar kota dalam rangka liburan, itu pertama. Kedua, aku pengen lihat sebenarnya cowok serius apa enggak gitu. Otomatis kan kalau cowok yang ngejalin serius itu pasti dia mau di ujung beruk juga dia bakal samperin kan. Akhirnya ketemu, hilang, ketemu lagi, deket lagi, sampai akhirnya kita menikah. Untuk penggunaan sosial media nih, bagi teman-teman yang masih ragu tapi pengen bikin sosial media untuk ajang pertemanan, yang masih mau mencari jodoh, saran aku sih sebenarnya balik lagi kayak kemarin, mindset kita adalah nggak apa-apa sebenarnya membuat akun sosial media untuk ajang pertemanan. Bonusnya jodoh. Jangan langsung berpikir kalau kita daftar sosial media yang untuk ajang pertemanan tuh bakal langsung ketemu jodoh. Enggak, jangan sampai mikir kayak gitu. Jangan, karena itu yang akan ngebuat kita ekspektasinya besar ke sosial media itu. Otomatis kehidupan nyata kita, kehidupan realita kita tuh jadi hilang gitu. Buka pertemanan sebanyak-banyaknya, kenal orang sebanyak-banyaknya, dalami mereka kayak gitu. Kemudian kalau kamu masih ragu, doain dulu. Nanti pelan-pelan pasti Tuhan kasih hikmat. Kayak aku sih pada saat itu kan aku nggak mau tuh, tapi entah kenapa banyak teman-teman yang ngomong, oh iya nih pakai ini pakai itu gitu kan. Sampai akhirnya aku menemukan titik sendiri setelah pada prosesnya aku nggak mau nih, karena waktu itu aku ngerasa ngapain sih pakai sosial media, kayak nggak laku aja. Dulu aku kayak gitu sih, tapi emang kenyataannya bukannya nggak laku sih, karena pertemanan aku pada saat itu memang sempit, hanya kantor rumah. Yang kedua, kalau misalnya ada yang ngechat atau apa, menurut aku dibales aja, karena kita berusaha memposisikan diri kita ketika kita interest sama orang nggak dibales, gimana rasanya. Ada di posisi dia, kayak kita interest nih sama beberapa cowok tapi cowok nggak interest sama kita, kan sedih juga. Jadi dibales aja, ngobrol ala kadarnya, sampai akhirnya nanti pasti seleksi alam gitu, mana yang bertahan ngobrol. Ada yang pergi, ada yang hilang, ada yang cuman balesnya sepatah kata, 2 patah kata, yang awalnya guncar panjang kali lebar, WhatsAppnya chattingannya kata-katanya panjang, nanyanya banyak gitu. Semua tuh digencarin biasanya di awal kalau orang kenalan. Yang ketiga, jangan sampai ketika udah ngobrol, udah deket, temen-temen jangan ngebuka ruang privasi temen-temen, kayak misalnya alamat, pokoknya data diri temen-temen jangan dibuka gitu, sampai bener-bener saling mengenal untuk ketemu, karena dia akan kepoin kita. Kalau dia udah kepoin kita, kitanya interest, tiba-tiba dia shock ngeliat kita, atau dia tahu kita kerjanya apa, dia ngilang sendiri, yang ada kita stres sendiri. Kok tiba-tiba nih cowok dari awal interest, kok sekarang enggak ya, kayak gitu. Itu kan kita jadi kayak baper sendiri kan. Berikutnya, setelah udah ngobrol, pasti biasanya cowok yang interest itu biasa dia minta nomor supaya bisa lebih intens dan bisa mendengar suara kita. Teman-teman boleh kasih nomor telepon teman-teman kalau udah bener-bener yakin, make sure lagi dia bener-bener akunnya bukan akun bohongan. Tapi kalau dia minta telepon atau video call, jangan pernah mau dulu. Telepon boleh, asal jangan video call. Takutnya tiba-tiba video call, amit-amit ya, dia sedang melakukan apa. Kan banyak tuh sekarang kejahatan-kejahatan, tanda kutip kejahatan seksual gitu kan. Jadi jangan. Terus kemudian biasa dia ngajak ketemu.
gitu. Ngajak ketemu pun didoain dulu, tanya lagi beneran gak nih cowok bakal jadi cowok yang baik untuk teman kita gitu. Jangan kayak aku ditiru janji tapi nggak datang atau banyak alasan. Yang pasti didoain dulu, dan setiap menjalin relationship turunin ekspektasi terhadap orang yang lagi kita kenal. Jangan berharap tiba-tiba dia kayak Pangeran William, Pangeran Harry, atau opa-opa Korea gitu. Jangan sampai. Tiba pada saatnya kalian boleh bertemu sama mereka. Ketemunya jangan di tempat yang kalian gak tahu. Kenapa? Kalau tiba-tiba dia ngajak ketemuan di satu tempat yang kalian gak tahu aksesnya, tiba-tiba amit-amit ada kejahatan atau dia berniat tidak baik, kita tidak bisa pulang. Ya memang sih sekarang ada transportasi online, tapi kan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Kita harus jaga diri kita. Ketemu di tempat yang kalian tahu. Bagus-bagus ketemu di deket area rumah kalian. Itu sebenarnya salah satu waktu aku kenapa aku ngotot banget deket rumah aku, karena kalau aku pergi di jauh tempat tiba-tiba ada macem-macem, aku tahu pulang kemana meski harus jalan kaki, meski transportasi online tuh nggak ada. Tuh minimal kalau ada apa-apa orang tua aku gampang nyari aku deket-deket situ. Dan kalau ketemu sama cowok itu usahakan kita bawa temen. Waktu itu aku bawa temen, tapi temennya jangan gabung sama kita gitu. Kenapa? Balik lagi, menjalin atau membuka pertemanan di sosial media itu memang harus hati-hati teman-teman. Jangan sampai kejahatan-kejahatan yang tidak kita bisa kendalikan itu kejadian sama kita. Jadi kita tetap harus pakai otak yang sehat. Jangan karena udah jatuh cinta atau udah kesemsem sama cowok yang lagi kita ajak ngomong terus langsung semua iyain aja, terus kita nggak berpikir keselamatan kita. Jangan sampai ya. Terus jangan pernah mau diantar pulang, itu kuncinya. Oke, berpisah ya di situ aja. Sebenarnya aku bukan yang pertama kali sih untuk ngobrol di sosial media sama temen sama cowok-cowok. Itu bukan yang pertama kali suami aku. Sebenarnya ada sih dulu banyak gitu, tapi bukan yang langsung cari jodoh, bukan kayak Facebook waktu itu, Instagram, terus Twitter waktu itu zamannya ada boleh.com, ada MRC, mungkin teman-teman yang seumuran aku tuh tahu pasti gitu, sampai ada yang ngajak ketemu tuh, tapi nggak ada satupun yang aku mau. Baru pertama kali suami aku doang yang aku bener-bener berani ajak ketemu. Itu pun dengan pertimbangan yang masak-masak, karena banyaknya berita kejahatan kan, banyak banget tuh di berita-berita cybercrime, jadi jangan sampai itu kejadian di kita. Oke, jadi kira-kira gitu ya aku bisa jelasin ke teman-teman. Boleh banget kalau teman-teman perkenalannya sedikit, komunitasnya sedikit, boleh buka pertemanan sebanyak-banyaknya di sosial media dengan yang tadi aku udah ceritain. Tetap jaga keselamatan diri kita dan utamain doa dulu. Jadi jangan pernah ada mindset pakai sosial media itu memadukan, ketemu jodoh di sosial media kayak nggak laku. Enggak, itu Tuhan sudah menciptakan orang-orang yang pintar, menciptakan teknologi menghasilkan sebuah aplikasi sosial media. Sebenarnya itu memudahkan manusia. Jadi secara nggak langsung itu caranya Tuhan melihat orang-orang yang nggak punya waktu kayak aku waktu itu ya. Jangan sepelekan sosial media itu, tapi boleh dicoba. Dan mindsetnya bukan cari jodoh, tapi membuka pertemanan. Nanti jodoh itu urusan Tuhan. Yang pasti kalian tanya lagi sama Tuhan, bener nggak bahwa cowok itu cowok yang baik, dan tetap jadi diri sendiri. Jangan pernah mau membuka diri terlalu lebar-lebar kepada cowok yang belum kita kenal persis. Jaga diri sih, itu intinya. Oke teman-teman, terima kasih ya udah mendengarkan sharing aku tentang perkenalan di sosial media. Semoga teman-teman yang masih ragu atau teman-teman yang masih takut untuk membuka pertemanan di sosial media, mungkin pikirannya sedikit terbuka. Gitu. Balik lagi keputusannya ada di teman-teman. Aku tidak mau men-suggest teman-teman harus cari jodoh di sosial media. Tapi kalau mau dapet jodoh, intinya buka hati, buka pertemanan. Karena doa tanpa usaha itu mustahil. Oke, selamat bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.